Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka Sahih Bukhari-nya, Pak, ya. Yang belum punya beli ya, atau ngajukan ke SDM. Yang belum punya barangkali karyawan baru. Ini kan ada, boleh dipakai ya. Yang belum punya boleh ambil tuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, pesan saya sebelum kajian, terutama ke Kru TV, antum garda depan, jangan sampai seperti lilin orang lain ngambil manfaat, antum tidak. Jangan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, mathalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalil qatilah tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha. Perumpamaan orang yang menyebarkan, mengajarkan kebaikan itu seperti qatilah. Qatilah itu lampu sumbu, ya. Kalau zaman dulu namanya apa? Dimar, ya. Apa? Ya, ya pokoknya sekitar itu. Lampu ada minyaknya. Biasanya ditempelin di tembok dulu. Supaya enggak bakar tembok, dikasih kaca. Kacanya melenduk begini, terus ngecil. Kenapa dikasih begini? Supaya apa? Ada space ruangan supaya enggak nempel banget. Jadi orang-orang yang bikin ini udah canggih. Ya. Taib. Ya. Menyalakan dirinya tapi kebakar. Jadi berapa ribu, Masya Allah, bersyukur dengan tim TV
orang yang mengikuti lewat Facebook, lewat IG, lewat official, Masya Allah. Ini jariah buat antum. Dan yang kedua kepada asatid wal ustadat, ya, al-muallimina wal muallimat wal mudarrisina wal mudarrisat. Ya, ya. Ini orang-orang termasuk orang mudarrisina wal mudarrisat. Antum itu garda depan di dalam menjaga ilmu. Karena saya itu nggak bisa ngomong lagi kalau ada guru males belajar, guru males membaca, guru males menambah ilmu. Anak nggak bisa ngomong. Udah nggak bisa ngomong lagi. Karena kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Tu'allim wa tadrus itu dalam satu waktu milik seorang muallim rabbani. Baik, dibaca Ustaz Fauzi, babus zakah minal Islam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu amma ba'da. Qala al-musanniful imamu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Amin, amin. Babun az-zakatu minal Islam. Baik, stop dulu. Sambil minum teh mumpung panas, ya. Babun az-zakatu berarti hada babun. Takdirnya mubtada mahdhuf, yaitu hada. Ya, Pak Mul. Ya, Pak Mulyono. Oh, tuh. Oh. Makanya ana itu heran, antum ini Jawa apa Sunda nih? Sunda? Ya? Oh, baik. Itu. Kalau di Jawa Nono, kalau di Sunda Nana. Itu ya, itu. Cuman saya pernah ketemu orang Padang namanya Dadang. Antum ada turunan Sunda enggak? Orang enggak, udah asli Padang. Astagfirullah. Gitu. Masya Allah. Ya. Tapi enggak apa-apa, itu soal nama. Ini berarti nama migran. Jadi nama sudah lintas suku. Babun az-zakatu. Az-zakatu lughatan bima'na az-zaka yazku, bima'na nama yanmu, tambah, berkembang, bersih. Yazku itu tambah, berkembang, bersih. Makanya harta yang dizakati itu pasti berkah, tambah, bersih. Dan zakat ini 5 bencana yang telah diprediksi Rasulullah kalau dihalangi akan menimpa umat secara kolosal. Khamsun idzab tulibtum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Yang pertama, lam tadhhuril fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu illa fasha fihimut ta'un wal awja allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Tidaklah ada kekejian berupa perzinaan termasuk LGBT. Ada enggak muka-muka yang perlu dites? Ya, Ustaz Fauzi, ada enggak berdasarkan pengamatan? Hah? Mungkin ini mengerikan ini mungkin. Sekarang orang masuk LGBT itu nggak harus gemulai. Walaupun LGBT itu singkatan dari laki-laki gemulai bergaya tomboy. Itu dari saya.
Taib. Yang keduanya, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' falawla al-bahaim lam yumtaru. Tidaklah sekelompok kaum yang menghalangi zakat malnya, melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena sayang sawah himar ternak, Allah enggak menurunkan hujan. Yang baik, yang barokah. Yang sekarang ini Pak, bencana hujan itu. Hujan di waktu yang kita tidak butuhkan, tidak hujan di waktu yang dibutuhkan. Hujan di tempat yang tidak kita butuhkan, dan tidak hujan di tempat yang kita butuhkan. Akhirnya apa? Petani kurang hujan, orang kota kebanjiran. Ini bencana. Antum jangan diam. Walam yanqusu ahdallahi aw walam yanqudu ahdallahi wa rasulih illa sebelumnya ya. Walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bis sinina wa shiddatil mauna wa juris sultan. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan termasuk nyunatin anggaran. Aspal disunat. Padahal yang sunat itu biasanya laki-laki tok. Ini Masya Allah sunatan masal buahnya. Itu. Yang sunat itu siapa? Laki-laki. Perempuan sunnah lah. Melainkan Allah akan timpakan paceklik, sulit hidup dan jahatnya para pemimpin. Subhanallah. Walam yanqudu ahdallahi wa rasulih. Tidaklah mereka itu melanggar, menodai, membatalkan janji Allah dan janji Rasul. Illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim wa akhadu ba'da ma indahum. Melainkan Allah akan kuasakan penjajah dari luar mereka dan mengambil sebagian kekayaan mereka. Bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil. Yang berapa? Nomor 4. Nomor 4. 1, 2, 3, 4. Udah ya. Tinggal 5 sekarang. 5. Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa la yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah para pemimpin mereka meninggalkan hukum kitabullah dan tidak memilih hukum yang terbaik dari yang diturunkan Allah, melainkan rakyatnya dinundung konflik vertikal maupun horizontal yang tidak pernah kenal kesudahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Halo, tes ini udah ada yang masuk alam lain. Belakangan tuh, jangan kencang-kencang. Tidur nggak? Belakangan tuh, depan kamera. Antum ngantuk, tidur. Jangan rondok gitu, antum laki yang tegas. Malu ngelihat istri antum nanti. Lagi-lagi nggak tegas gitu. Yang tegas, jangan rondok. Khusyuk apa? Khusyuk, alhamdulillah. Khusnudzan berarti. Khusyuk itu kelihatan matanya cerah, fokus. Mas, siapa? Antum sini. Nih, pindah. Berdiri, sini. Nah, oke. Kan adabnya kalau ini pindah tempat. Nah itu luas. Udah diambilin kacang lagi. Itu ambil. Nah, ambil sisanya itu ada. Ini zakat. Makanya antum kalau sudah wajib keluarkan. Dan zakat itu kapan saja dan tidak ada nas sedikit pun yang mengutamakan di bulan Ramadan. Yang ada itu sedekah.
Makanya ada sebagian orang yang rame-rame mengeluarkan zakat di bulan Ramadan supaya mendapatkan apa? Keutamaan. Nggak ada. Emang orang miskin itu laparnya bulan Ramadan tok. Ya, kebanyakan dapat zakat beli mercon nanti. Kan gitu. Zakat fitrah dapat, zakat mal dapat. Oh, aduh, alhamdulillah kembang api untuk cucu, memercon untuk anak. Tuh ya. Sekarang baca. Wa qawluhu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Masya Allah. Hadis ini, ayat ini dijadikan oleh Imam Asy-Syafi'i untuk membatalkan teorinya Murji'ah yang mengatakan bahwa al-iman ma'rifah atau tasdik faqat. Dari mana? Allah mengatakan wadzalika dinul qayyimah, terdiri dari al-iman qaulun wa amal. Itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin qalbun wa yuqimus salata fi'lun wa yu'tuz zakata juga fi'lun wa dzalika dinul qayyimah. Maka menjauhkan amal dari iman adalah apa? Tersesat, bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah, termasuk ini. Allah menamakan dinul qayyimah terdiri dari apa? Al-iman wal amal, al-qaul wal amal. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Wa ma umiru liya'budu al-ibadah, masyhur semua dari kalimat abada ya'budu, dari jalan yang mu'abbad, yaitu apa? Mudhallal. Makanya al-ibadah lughatan adalah adz-dzullu wal khudu'u ma'al mahabbah. Jadi menghinakan diri, merendahkan diri disertai dengan kecintaan. Karena kita kadang direndahkan tapi belum tentu senang. Kita merendahkan diri seorang budak kepada majikannya belum tentu dibarengi dengan al-mahabbah. Tapi kita kepada Allah al-mahabbah. Yang disimpulkan oleh Imam Ibn Taimiyah Al-Jami', ya, al-ibadah adalah apa itu? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Ya. Al-ikhlas. Ada yang tahu? Fadhal, silakan. Mas Arba'in. Ya, masyaallah, calon dokter nih Mas Arba'in. Masyaallah. Silakan. Apa artinya ikhlas? Ma ma'na al-ikhlas lughatan wa istilahan? Ini biar enggak saya terus. Ma ma'na al-ikhlas secara bahasa apa? Ada yang tahu? Apa? Apa yang kenceng, Mas? Jangan takut salah, tenang. Apa? Hah? Sofi. Oh, Sofi. Oh, Sofi. Itu Sofi berarti suka belanja. Itu. Sofi. Al-labanul khalis bermakna al-labanus sofi, bersih, bening. Menurut arti istilah apa? Makanya kalau ada orang namanya Sofi, itu berarti bening zahir batin. Termasuk mukanya pasti glowing. Itu. Sofia juga begitu. Kalau ada namanya Sofia, ternyata hasad, iri, dengki ngumpul, itu namanya bukan Sofia, Kadiroh. Tahu Kadiroh? Iya, keruh, yaitu. Gimana? Masya Allah. Pak Kiai Madura gimana?
Mungkin tahu istilah apa? Menurut arti istilah apa? Ikhlas. Hah? Hah? Ikhlas ialah ketika kamu merasa belum ikhlas. Itu simple. Muhammad ibn Wasi mengatakan ikhlas itu ketika kamu merasa belum ikhlas, dan belum ikhlas ketika kamu sudah merasa ikhlas. Makanya ikhlas itu sampai adamu hududin nafsi syai'a, tidak ada bagian dari diri kita sedikit pun. Makanya disebut orang itu melakukan syirik khafi karena ketika merasa dilihat orang, yuzayyinu salatahu, dihiasi, ditambahi mungkruknya, ya, bacaannya difasih-fasihkan, itu. Antum sholat jahar wasir sama, antum imam makmum sama bacaannya, antum baca di luar di dalam sama, mukhlis. Bahkan orang yang tampaknya ada yang mendefinisi hakikat, ini bukan definisi. Hakikat ikhlas adalah yang tampak dan yang sembunyi sama. Makanya orang yang tampak lebih baik daripada yang tersembunyi apa? Munafik. Adapun orang yang tersembunyi lebih baik daripada yang tampak, ini mukmin yang memiliki keutamaan. Mending itu, Pak. Daripada antum dilihat orang luar ngejreng bagus tapi dalamannya keropos, mendingan antum dilihat oleh Allah baik manusia. Bahkan fa innar rajul kana min ahli an-nar fi ma yaran nas wa huwa min ahli al-jannah. Fa innar rajula min ahli al-jannah fi ma yaran nas wa huwa min ahli an-nar. Innamal a'malu binniyat, innamal a'malu bil khawatim. Antum secara zahir dinilai orang baik, ternyata Masya Allah akhir hayat, wala yabqa bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal amala ahlan nar fadakhalaha. Masuk neraka. Ikhlas. Bahkan lebih tinggi yang itu, iblis saja angkat tangan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis angkat tangan, Pak. Kayak Umar itu. Setan itu kalau ketemu Umar, lari. Kalau antum malah ngerjai. Itu. Makanya antum takut sama jin kan? Itu. Seneng. Ngapain jin antum takutin? Jin itu bukan takuti. Jin itu kita imani bahwa dia itu sebagian daripada ciptaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau ketemu biasa kayak itu Ubay bin Ka'ab, kayak Abu Ayyub Al-Ansari, diajak jabat tangan. Jin apa manusia? Insiyun au jinniyun? Jinniyun. Itu. Assalamualaikum. Itu. Ternyata diulurkan tangannya mirip anjing. Apakah jenis kalian seperti itu? Kebanyakan seperti ini. Makanya dalam hadis Rasulullah, jin itu ada 3 level. Yang hidup di luar angkasa, bangsa terbang. Ada yang mirip manusia, ada yang seperti hewan ternak pada umumnya. Itu yang mirip manusia itu kebanyakan jin amiro, nggak mau tinggal kecuali sama manusia. Itu apanya yang ditakutin? Ada dulu di sini cerita, Ustadz ada bayang-bayang. Apanya bayang-bayang? Ada anak katanya malam-malam ngelihat apa? Pokoknya putih, Ustadz. Itu. Ya Allah, barang putih banyak di sini nggak nakutin. Kok tiba-tiba antum takut? Nah itu, jadi nyahkan. Itu. Karena menunjukkan keimanan kita itu masih lemah. Mukhlisina lahuddin, ay mukhlisina lillahi ta'ala fil ibadah wa adai huquqid din. Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah dan menunaikan hak-hak agama
hunafa'a bima'na al-mailu 'anil batil. Terus lurus di atas kebaikan dan kebenaran. Al-Hanif. Makanya bu'istu bil hanifiyatis samha. Kemarin kita bahas, Pak Mul, ya. Ya. Bu'istu bil hanifiyatis samha. Hanifiyah lurus, samha toleran, fleksibel, luwes. Agama Islam itu luwes, enggak kaku. Luasnya Islam lihat, Masya Allah. Hanif, pas Covid, antum tampak sekali bagaimana syariat Islam itu menyesuaikan dengan keadaan, sehingga ada satu kaidah, idza dhaqal amru ittasa'a asy-syar'u wa idza ittasa'al amru dhaqa asy-syar'u. Jadi syariat perkara yang dihadapi manusia ketika menyempit, maka syariatnya melonggar. Ketika kondisi manusia longgar, maka syariat kembali ketat lagi. Sholat yang 4 jadi 2, karena kita ketat. Gitu. Kita nggak bisa wudhu, bahkan mandi boleh tayamum. Coba bayangkan, mandi yang seluruh tubuh diganti cuman mengusap apa? Muka sama telapak. Masya Allah, fleksibel itu. Itu ya. Lanjut, kalau gitu wa yuqimus shalah. Dan Masya Allah Pak, hampir teks yang dihadirkan oleh Allah dan Rasulnya tentang sholat semua wa yuqim, iqamatus shalah. Enggak ada, sedikit kecil sekali ada shalah. Ini menunjukkan bahwa menegakkan rukunnya, syaratnya, sunannya, dan utamanya adalah rohnya adalah apa? Khusyuk. Yang tanda-tanda kiamat nanti, la tajid fil masjid khashi'a. Sulit untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat di masjid. Wa yutuz zakah. Nah ini dalil yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari, wa dzalika dinul qayyimah. Oke, sekarang masuk Ustaz ke hadis. Diperhatikan. Haddatsana Ismail. Baik. Ismail adalah Haddatsana Ismail, di sini namanya Ismail ibnu Abi Uwais. Dia adalah anak saudaranya Anas ibnu Malik, ibnu ukhti al-Imam Malik. Dan Masya Allah Pak, ini sanad rentetan keluarganya Imam Malik, yang meriwayatkan dari pamannya, dari arah ibunya dan bapaknya. Kan kita lihat, Masya Allah. Lanjut. Haddatsani Malik ibnu Anas. Malik ibnu Anas, ibnu Malik, ibnu Amir, ibnu Abi Amir. Ya, lanjut. An ammihi Abi Suhail bin Malik. Suhail itu adiknya, kakaknya Nafi ibnu Malik, ibnu Abi Amir. Abu Amir inilah yang pernah ketemu Talhah ibnu Ubaidillah. Walaupun dikhilafkan di antara para ulama karena soal wafatnya. Ya, nanti lanjut. An abihi annahu sami'a Talhah bin Ubaidillah. Nah, an abihi yaitu siapa? Abu Amir. Abu Amir ini hadirin sekalian wafat menurut pendapat yang rajih itu 92. Ada yang mengatakan 72. Kalau 72, yakin nggak ketemu sama siapa? Sama Talha. Karena Talha itu meninggalnya tahun 36. Coba dihitung, ketemu nggak? Enggak. Tapi kalau 90-an, bahkan Ibnu Abdul Bar menegaskan, mengklaim umurnya hampir 100, berarti apa? Berarti ketemu. Makanya di sini benar beliau mengatakan annahu sami'a. Itu paling khusyuk dekat Pak Dirno, sampingnya Pak Dirno. Itu tuh. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa inni minasyahidin.
Na'am min dzalika minasyahidin. Mas, ente sini Mas. Yang terbelakang, manusia terbelakang sini. Antum enak banget ngantuk, anak nyiapin seminggu antum ngantuk. Parah antum. Sini ente, nah. Ayo. Nah. Muter lewat sana biar cepat. Ya, nanti berdiri di samping Ustaz Fauzi sampai selesai. Enak aja lo ngantuk. Ya. Muter sini. Ustaz Fauzi, terserah antum kasih sang siapa. Mau antum pinjemin uang, antum enggak apa, pinjem enggak balik boleh. Ya udah. Ya. Ini antum samping Ustaz ini Ustaz Fauzi. Antum udah kawin. Masya Allah, rugi banget istri antum punya suami kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Udah. Atau istri antum lagi pulang kampung? Enggak, udah. Ditungguin ya, jangan sampai ngantuk. Antum ngajar di mana? SMP apa SMA? SMA. Apa materinya? Hah? Musyrif, Masya Allah. Musrifin. Isma' ya Ustaz. Baik, fadhal Ustaz Fauzi. Annahu sami'a Talhah bin Ubaidillah yaqul. Masya Allah. Talhah ibn Ubaidillah yang dimasukkan oleh Rasulullah minal asharatil mubasysyirina bil jannah. Siapa? 10? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidillah ibnu Jarrah, terus Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Kenapa? Karena perang pada waktu Uhud nggak pernah bisa dilakukan atau belum kita lihat seperti itu tampilannya. Membela Rasulullah ketika pasukan 700 lari tinggal 14. Talhah ibnu Ubaidillah itu perang seperti 14 orang. Sampai ketika lengannya itu putus, tinggal dikit, sambil ambil, tinggal dikit, dilempar, mengganggu aja. Kalau kamu mengucapkan Bismillah, maka kamu akan disaksikan oleh malaikat-malaikat dan melihatnya. Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyanzura ila syahidin yamshi 'alal ard falyanzur ila Talha. Siapa yang ingin melihat orang syahid tapi masih hidup, karena udah hampir nyaris mustahil hidup, Pak. Luka semuanya dari atas sampai bawah. Tangannya tinggal satu, tapi perang untuk melindungi din, melindungi Rasulullah. Seperti itu. Apalagi, Masya Allah, ada sahabat-sahabat dengar Rasulullah dikabarkan dengan kabar hoax. Jadi kabar hoax itu sejak dulu udah ada, walaupun belum ada sosmed. Rasulullah udah wafat. Ada yang longkrong, ada yang mundur. Kalau Rasulullah sudah wafat, kalian mau hidup, parah banget kehidupan seperti kamu ini. Ayo mati bersama Rasulullah gitu. Jangan yang disuruh mati saya aja loh. Nyelamatin diri itu namanya perjuangan dengan model apa? SDM. Selamatkan diri masing-masing. Apa itu? Mati bareng, hidup bareng, susah bareng, sedih bareng, senang bareng, gitu loh. Ustaz Munir. Masya Allah. Gitu enggak? Enggak jawab loh. Disiram bensin biar panas gitu. Ini Talhah ibnu Ubaidillah. Yaqulu Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd
Taib, Najd. Kemarin anak tabligh membedah buku judulnya Memitigasi Stigma Wahabi. Ada yang tanya, pertanyaannya, ada hadis, memang ya, Rasulullah mengatakan bahwa ketika ditanya tentang Najd itu apa? Di situ tempat apa? Munculnya fitnah. Diarahkan fitnah itu tidak lain adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Fitnah Wahabi. Pertama, nas itu sahih, tetapi ditatbik kepada orang per orang butuh dalil. Dan yang kedua, Najd itu dikatakan oleh Al-Jauhari di dalam kitab Tajul Lughah. Dan ini adalah kamus, rujukan seluruh kamus. Bahkan setelah itu banyak muncul kamus-kamus bahasa Arab. Menjadi inspirator pembuatan kamus. Di dalamnya kurang lebih ada 40.000 ya, kosakata. Ya. Dia mengatakan Najd ialah kullu martafa'a minal ardi min Tihama ilal Iraq. Jadi setiap bukit-bukit yang meninggi dari Tihama. Tihama itu mana? Di daerah Yordan, kemarin kita ke sana, Tihama. Yaitu di Ghaur. Ghaur itu daerah dataran terendah di seluruh dunia. Di bawah laut itu 420 km. Itu di kanan kirinya itu ada bukit. Itu menjulang sampai Irak sana. Itu Najd. Dan itu konteksnya kalau bicaranya itu ketika di Madinah. Dan pas Rasulullah mengatakan itu ketika di Madinah. Najd itu kullu martafa'a minal ardi min Tihama ilal Iraq. Ya kalau di Mekah oke. Yang dimaksudkan Najd itu mana? Mana? Riyadh. Dari iya. Tapi ini konteksnya Rasulullah bicara Najd di daerah utara. Yang tidak lain dekat dengan apa? Syam. Dan Syam itu terdiri dari mana? Yordania, Palestina, Lebanon, dan apa? Suriah. Yang sekarang pecah menjadi 4 negara itu. Jadi ini hal-hal yang seperti ini fitnah digulirkan tanpa klarifikasi dan tanpa didukung dengan pengetahuan ilmu yang kuat. Sehingga apa? Qila wal qal yang ada. Dan itu disebarkan dengan masif di tengah orang awam dengan hanya bola salju atau seperti hantu di malam hari yang keluar, nendang siapa aja yang dianggap puritan itu pasti dituduh Wahabi. Nah ini ya, Najd itu seperti itu. Lihat kitab Tajul Lughah. Karya Imam Al-Jauhari. Ya gitu ya, Najd. Lanjut Ustaz. Sa'irar ra'si yusma. Nah, berarti ini orang Badui, Sa'irur ra's. Apa artinya? Rambutnya awut-awutan. Ada nggak di sini kira-kira? Ada itu yang preman lah ibaratnya. Rambutnya awut-awutan. Jadi ke kanan ke kiri, pokoknya nggak rapi. Itu dandanan orang Badui. Makanya Dzul Khuwaisirah, ya, Dzul Khuwaisirah itu kan disifati oleh Rasulullah biang kero apa biang apa ya? Biang lah. Biangnya Khawarij itu apa? Cikal bakalnya, batuknya nonong, ini apa? Alisnya cenong, matanya mendelep. Terus apa? Nah itu. Terus apa? Pakai sarungnya itu nyekra, ngelihat ke belakang itu apa namanya? Mekro itu ya, kira-kira seperti itu. Nggak tahu bahasa apa itu, nggak standar banget. Udah kepala sekolah lagi. Kita gocol guys sekalian. Oke ya, nggak apa-apa ya. Namanya aja bahasa ini dadakan ya, sekenanya. Yang penting paham. Oke, ja'a rajulun ya ila min ahli Najd tha'irar ra'si. Lanjut. Yusma'u dawiyu sautih. Nasma di dalam lafaz lain nasma. Kebanyakan adalah nasma, yaitu fa'il wal malful, walaupun di dalam suatu riwayat yusma.
Berarti dhawiyyu sautihi fa'il mabni 'alal majhul. Berarti setelahnya wala yufqah. Itu ya. Nah, sekarang dibaca nasma'u dawayya sauti. Dawai ad-dawi itu artinya suara menggema, mendengung, ya, kayak meriam gitu ketika dilempar tang. Ya. Atau ketika apa? Bom Israel menghantam Gaza, bang. Itu jadi sautun murtafi'un yang menggema. Itu berarti ini orang suaranya kenceng tapi lucu, wala nafqah, nggak paham apa yang diomongkan dia. Berarti apa? Badui asli. Ngomongnya bengungan, tapi nggak paham. Mungkin lahjahnya, bahas huruf-hurufnya juga menggunakan huruf ini badui. Dan orang badui itu rata-rata kasar, kolot. Makanya Rasulullah mengatakan man sakanal badiyata jafa. Siapa yang tinggal di pedalaman kolot. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa man istada ghafal, siapa yang tukang mancing lalai. Senyum-senyum. Sing guyu rumangsa. Kan gitu cari wong Jawa. Ustaz Sandika, assalamualaikum. Antum boleh mancing nanti. Ya itu di kolamnya akhwat nanti itu SMA. Nanti antum tukar aja antum. Ana situ Pak mancing antum ganti di Transogi gitu. Ana siapin pancingnya nanti. Itu gede nanti pancingnya. Itu. Jadi ini sekalian al-badwi wala nafqah ma yaqul, kami tidak paham apa yang dia omongkan. Karena apa? Meskipun keras, ini menunjukkan badui itu keras karena tinggal di pedalaman apalagi gunung. Kenapa Pak? Orang pegunungan itu keras-keras. Karena apa? Manggil temannya itu tidak bisa dekat karena coba rumahnya jarak 5 kilo. Mau kondangan nggak ada amplop, nggak ada apa? Nggak ada apa namanya? Itu loh Pak, kartu undangan. Udah teriak aja. Minggu depan ya datang ke rumah saya. Itu temannya di bawah lagi bertani. Teriak. Terbiasa dengan kondisi itu, makanya dia di sini nasma'u dawiyya sautihi wala nafqah ma yaqul, karena menggunakan lahjah, menggunakan apa namanya huruf-huruf yang lahjahnya itu badawiyah. Lanjut. Nafqahu dawiyya sautihi wala nafqahu ma yaqulu hatta dana. Hatta dana. Dana berarti dana itu dekat. Makanya nggak tahu dana uang itu dikatakan dana. Berarti dari bahasa Arab karena mendekatkan. Nah, coba istri awalnya marah-marah, kasih duit, deket nggak? Ngomong tuh sebelah. Gimana Pak Sukron? Kenceng ketawanya dia. Teman. Jadi Masya Allah banyak. Makanya dari sekalian dengan cara yang salah-salah untuk mengapropel, untuk pendekatan di Indonesia, suap-suapan. Karena memang dana itu mendekatkan. Makanya sampai ada nyanyi ya dana. Karena hidup kekurangan dana, repot. Lihat aja yayasan kekurangan dana. Dakwah Islam kekurangan dana. Pesantren kekurangan dana. Enggak tahu tuh kenapa dulu lagu itu dimiliki orang Islam, enggak orang Kristen aja. Ya dana. Itu dana ya, hatta dana. Dekat. Karena memang dana itu mendekatkan, berarti dana itu berasal dari bahasa Arab. Dan di Indonesia itu bahasa Arab itu Masya Allah menjadi bahasa kita. Contoh rela, itu bahasa Arab. Dari kalimat ridho, karena orang Indonesia itu dot itu berubah menjadi la, rela. Ramadan, romelan, kan gitu. Sunan qadi zaka menjadi kali jaka, kan gitu. Asli yang benar itu nama aslinya qadi zaka. Ini benar
bener nih peneliti yang ngomong. ini lain nih, bukan cok gali cok nih, bener nih. Qadhi zaka. Orang Jawa nggak bisa ngomong dot, jadi la kali jaka. Ridho jadi rela, Ramadan jadi romelan. Makanya orang Jawa ngomong bulan romelan. Murtado jadi murtolo. Lo kan gitu? Iya. Di Jawa Timur itu ada seorang namanya Ali Murtolo. Lo gitu. Aslinya Ali Murtado. Kalau gini nggak ngantuk antum ya. Ya oke ya. Lanjut. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Nah, an haqiqatil Islam wa huwa yas'al, inilah ikhwan fadilah di antara sekian fadilah apa? At-tagharrub was-safar li talabil ilmi. Asa kalau antum sama badui. Makanya tagharrab 'anil awtani fi talabil ula fasafir fa fil asfari khamsu fawaida. Safar antum. Manisnya mencari ilmu itu karena kita itu berkelana. Lihat bagaimana berkelananya Imam Bukhari sampai daerah manapun. Itu. Imam Asy-Syafi'i sampai Yaman, Imam Ahmad, bahkan Imam Ahmad ke Yaman itu sedang dalam keadaan paceklik, nggak punya duit, jalan kaki sampai kembali ke Mekah sakit-sakitan. Tapi apa dia mengatakan? Ini semuanya lelah bisa diganti ketemunya sanad Sa'id ibn Musayyib. Karena dia ambil dari siapa? Abdul Razzaq. Gitu, Pak. Antum kalau mencari ilmu lewat sosmed, enggak manis. Mau ngaji sambil tidur, manisnya apa? Itu. Apalagi ustadznya cocok untuk pel tidur. Gitu. Yang serius ngaji itu yang benar. Itu. Dan caranya bermajlis. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman surga, bersimpuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan. Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah, mengaji, berarti bacaannya, mengkaji isinya di antara mereka akan turun ketenangan, diliputin rahmat, dikelilingin malaikat. Masya Allah. Gitu, ngaji itu yang benar gitu loh, Pak. Jangan seumur-umur sampai tua, sampai elek ciping aja ngaji kuping, padahal kuping sampai nunggu bolong. Masuk kanan, keluar kiri, nyangkut enggak. Apalagi udah tua. Kalau udah tua itu, Pak, mencari ilmu waktu tua itu seperti mukir di atas angin. Air apa? Kalau air masih ada bentuknya, ada sisa. Mengukir di atas angin. Coba, habis ngaji ini, temanya aja nggak ngerti. Apalagi isinya. Gitu, Pak. Ya. Oke, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Masya Allah. Rasulullah menjadikan sholat sebagai inti Islam yang ditanyakan Badui. Haqaiqul Islam. Makanya hafidhu ala salawati was salatil wusta, jaga. Man hafadhu alaiha, siapa yang menjaganya, ja'alallahu lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Allah jadikan cahaya, bukti dan keselamatan di akhirat. Jaga anak antum, istri antum. Bagian daripada ku anfusakum, menjadikan sholat pilar utama di dalam menggerakkan seluruh kegiatan rumah tangga antum. Sholat. Makanya Rasulullah ketika menjelang meninggal, apa yang diwasiatkan? As-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Itu. Apalagi tepat waktu. Di antara amal yang paling afdal apa? As-salatu ala waqtiha. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha, walaupun ada lafaz yang lain? Karena tidak semua waktu yang utama itu di awal. Waktu Isya yang paling utama di akhir.
Laula an asyqa ala ummati la akhartu al-isya di hadzal waqt. Kalau bukan karena takut memberatkan umatku, aku akan akhirkan salat isya itu di waktu ini, menjelang pertengahan malam. Tapi ya jangan sampai lebih pertengahan, karena waktu salatil isya ila nisfil lail, normalnya itu. Lebih dari itu darurat tentu. Ketiduran, bangun jam 2 salat. Jangan tidur-tiduran, ketiduran. Kalau tidur-tiduran, enggak, dosa antum. Khamsus salawatin. Kenapa Rasulullah enggak menjelaskan nama-nama salat? Halo, tes? Mafhum. Karena si Badui ini tahu. Salat yang ada dijalankan. Cuman dia ingin menekankan lagi, menanyakan lagi hakikat Islam yang sebenarnya itu apa. Terus lanjut. Faqala hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa'. Nah, itu. Berarti khamsu salawatin. Di sini hadirin sekalian, bahwa Allah lewat lisan Rasulnya menegaskan sholat 5 waktu itu cuma 5. Dari sini kita tegaskan, berarti ulama yang mengatakan witir itu wajib, maka lemah. Ada yang mengatakan yang lainnya wajib, itu lemah. Karena Rasulullah qala, ini ketika ditanya hal alayya ghairuha, qala la illa an tatawwa, ay illa an tatatawwa. Taknya dihilangkan karena apa? Karena sama hurufnya, illa an tatatawwa. Itu biasanya diganti tasydid, tatafakkarun menjadi tafakkarun. Lanjut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu Ramadan. Siyamu Ramadan, Masya Allah, ya. Siyam Ramadan ini juga baru kita jalankan, Masya Allah. Dan puasa Ramadan ini hikmahnya tidak lain, tidak bukan adalah untuk mewujudkan ranking tingkat keagamaan paling tertinggi, yaitu apa? At-taqwa. Makanya Rasulullah SAW menegaskan bahwa laisa siyamu minal akli wa syurbi, walakinna siyam minal lahwi warrafath. Karena hakikat dari ketakwaan itu menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Lanjut Ustaz. Qala hal alayya ghairuh? Qala la illa an tatawwa'. Dari sini ikhwah, segala sesuatu kewajiban itu ada sunnahnya, dan itu untuk takmilah. Makanya ketika yang dihisab nanti itu sholat ada kurangnya, ungduru ila tatawwu'in fa'akmilu faridatahu min tatawwu'ihi, kata Allah. Sempurnakan fardu-fardunya itu yang kurang dengan sunnah-sunnahnya. Tuh. Lanjut. Qal wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakah. Zakat terakhir ini, terus lanjut. Qala hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa'. Nah, begitu juga berarti di sini zakat aja, sedekah yang lainnya tidak wajib. Makanya Pak, al-bakhil itu man'ul wajib. Sehingga orang ketika diminta infak enggak ngasih, itu enggak bisa dikatakan bakhil. Karena bakhil itu definisinya adalah man'ul wajib. Enggak ngasih, ya sudah, hak dia. Apalagi al-mutatawwi' amirun li nafsihi. Kuasa terhadap dirinya, ngasih enggak ngasih. Makanya nanti ada khilaf di antara para ulama. Perkara yang sunnah ketika dijalankan, saat dijalankan itu bisa enggak berubah menjadi wajib, enggak boleh dibatalkan. Menurut pendapat yang kuat, boleh dibatalkan. Kenapa? Pertama, al-mutatawwi'u amirun li nafsihi. Orang yang menjalankan perkara sunnah itu punya hak atas dirinya, melanjutkan atau membatalkan. Dan Juwairiyah ketika puasa sunnah Jum'ah dibatalkan oleh Rasulullah, beliau mengikutinya. Itu ya.
Walaupun di antara para ulama mengatakan wajib dilanjutkan. Lanjut. Qal fa'adbara ar-rajul wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq. Taib, di antara di sana ada riwayat tidak aflah tapi dakhalal jannata in sadaq. Hadirin sekalian, kesimpulannya supaya simpel kita buka tanya jawab untuk mencairkan suasana. Wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Maknanya apa? Di sana ada banyak penjelasan di antara para ulama. Akhirnya disimpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya, wallahi la azidu ala hadha wa la anqus fi adai sifati al-fariḍah. Menunaikan tata cara. Tidak saya tambahi, tidak ada saya kurangi. Menurut syariat yang dia dapat saat itu. Karena pertanyaan yang jelas di sini Rasulullah tidak menjelaskan haji. Dan yang rajih dijawab oleh para ulama ketika itu belum disyariatkan haji. Gitu. Berarti masih kurang secara syariat, tetapi dari sisi adaan penunaian dia, kemudian tata cara melaksanakan sempurna, maka dijamin aflah dakhalal jannah in sadaq. Kalau apa yang dia katakan maksudnya komitmen di dalam menjalankan hakikat Islam secara keseluruhan, meski dia tidak menunaikan yang sunnah-sunnah alias tidak wajib, maka aflah. Meskipun yang menunaikan sunnah lebih aflah. Itu ya. Yang aflah. Tetapi yang menyempurnakan ini asyaddu falahan wallahu a'lam bishawab. Baik ya, silakan mungkin ada yang bertanya. Sambil nunggu ya, silakan. Tes. Bismillah. Barakallahu fiikum Ustaz. Ya. Pertanyaannya tentang zakat. Nisab zakat mal itu apakah ngikutin nisab emas atau perak? Itu yang pertama. Kedua, apakah ada perbedaan zakat emas yang diam dengan emas yang dipakai? Baik. Ikhwas sekalian, semua zakatnya itu 2,5%. Ya. Masya Allah, ini keadilan Islam. Antum lihat, ketika manusia itu tidak ada usaha kecuali tanam, maka zakatnya 10%. Makanya kalau airnya beli diturunkan lagi jadi 5%. Karena dagang, terus kemudian emas perak ini didapat dari berbagai macam usaha. Yang manusia sudah membayar ini, bayar itu, maka diturunkan lagi menjadi 2,5%. Terus kemudian caranya juga urfan, ditakhim, yaitu apa? Dikruskan atau diuangkan. Krus itu berasal dari bahasa Arab. Kirsun, yaitu apa? Kirsun itu apa? Mata uang. Makanya orang barat aja sampai hari ini masih tidak bisa mengelak dari bahasa krus. Kirsun. Makanya dulu orang yang pinter cari uang namanya Quraisy. Makanya walaupun ada yang mengatakan ini fihr, ada yang mengatakan lain, intinya fihr itu diberikan gelar Quraisy karena pinter cari duit. Ibarat Sumatera itu padang, pandai dagang. Duit dipegang aja jadi uang. Itu. Beda sekarang, ada sebagian orang duit dipegang jadi kertas. Ini kertas dipegang jadi uang. Oh gitu kan gitu. Saking pinter dagangannya. Gitu ya. Krus. Dia diuangkan. Ya emas sekarang berapa emas? 2 juta. Terus nisabnya sekarang berapa? 85 gram kali 2 juta. Berapa coba? Antum bisa jumlah nggak mas?
Coba. 170. Jadi antum kalau udah punya duit itu nggak lari-lari. Itu. Karena ada duit kadang-kadang 200 lari. Kenapa? Baru dari komi buat beli mobil. Kan itu duit lari-lari namanya. Habis. Itu. Jadi antum selama 1 tahun. Kenapa? Masya Allah Pak. Kenapa ini haulnya itu dibikin oleh Allah nggak tiap bulan, juga nggak seumur hidup. Kalau seumur hidup nyusahin fakir miskin. Kalau sebulan nyusahin muzaki. Iya kan? Makanya dibikin setahun. Setahun itu apa? Logika normal, uang itu ada atau tidak. Kalau kita lihat per bulan, wah Masya Allah, bulan Maret duit banyak, dapat bonus. Juni, Juli, habis-habisan. Anak 3 sekolah semua, habis. Kuras lagi, nanti naik lagi. Nah, dalam konteks fluktuatif seperti ini, maka yang dituntut orang kaya itu adalah stabil. Lah kalau orang sekarang punya kekayaan fluktuatif, itu namanya bukan orang kaya, tapi apa? Kaya-kaya. Itu, fluktuatif. Itu, makanya tunggu 1 tahun. Kok ada di tahun haulnya itu 200 juta, 2,5 antum keluarkan. Emas 85, keluarkan 2,5-nya. Nah, terus diuangkan, karena nggak mungkin antum bagi-bagi emas ke orang fakir miskin. Ya Allah Pak, cuma dikasih 1/4 gram. Jadi apa? Karena ini anak zakat tahun ini 5 gram. Saya bagi 10 orang. 1 orangnya dapat setengah. Itu pergi ke toko emas, Mak. Nggak ada toko emas yang mau terima. Siapa yang mau beli 1/2 gram? Udah Pak, ambil aja Pak. Syukur bisa ditelan. Nah, tapi kalau antum uangkan, antum kasih ini 200, 300, jadi kebutuhan rumah tangga. Gitu, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bismillah, barakallahu fikum. Afwan, mohon izin bertanya Ustaz. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai ain ya Ustaz ya. Saya Yeah. masih belum begitu paham mengenai ain ini. Gitu. Karena yang saya tahu cara mencegahnya itu dengan jangan terlalu sering upload foto begitu Ustaz ya. Iya. Nah pertanyaan saya yang pertama, ciri-ciri ain itu apa? Gitu. Yang kedua, saya heran gitu ya. Saya melihat ada foto yang banyak gitu ya di tempat umum. Ya misal di sosial media ya, itu kan banyak foto pejabat, artis, foto presiden bahkan ya. Tapi kok aman dari ain gitu Ustaz? Ini saya masih kurang paham mengenai hal ini. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Mas, antum dari mana punya kesimpulan artis itu aman? Ini Ustaz, misal pejabat ya Ustaz ya. Ya Iya, karena kan saya belum paham mengenai ciri-cirinya begitu kan Ustaz ya. Jadi butuh. Enggak apa-apa. Antum bisa tahu bahwa mereka itu aman dari mana? Ya saya lihat sih ini Ustaz, Perasaan aja. fisiknya masih aman gitu. Oke. Oke, saya jawab. Gini Pak. Antum tahu nggak banyak artis yang kena penyakit yang kadang-kadang ajib. Duit melimpah. Harta kekayaan Masya Allah. Penyakit sampai menghabiskan miliaran. Antum sekarang sangka dari mana? Oh, secara olahraga terpenuhi, fitness, untuk menjaga kesehatan melimpah. Bahkan Rasulullah mengatakan aksaru man fil quburi min ummati minal ain. Kebanyakan umatku yang masuk kuburan itu dari penyakit ain. Masya Allah. Pejabat, antum lihat. Mungkin antum lihat ketika tampil di TV tok. Ketika pensiun. Orang-orang terkenal. Kecuali Ustadz. Na'udzubillah ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafatsati. Karena kehidupan mereka itu enggak ada yang puja-puji dengan
Masya Allah, tabarakallah. Bahkan ketika kagum itu hore-hore, sorak-sorak, lonjak-lonjak, udah ain. Bahkan ain itu seperti ular ketika menggigit pada penggigitnya, maka racun-racunnya meresap ke seluruh tubuhnya. Cuman di sini melalui mata. Kalau ini konkret, itu abstrak. Nah, ciri-ciri orang yang kena penyakit ain ini disebutkan oleh para ulama. Abdul Aziz, siapa itu? Subhanallah, ana kutip di buku saya tentang ini. Saya punya buku Dukun Sakti. Itu ada ya berkedok wali itu. Udah nggak laku karena banyak dukun, gitu. Taib. Di antara orang-orang yang kena penyakit ain itu diawali satu, dia duhurul hubub 'alal jaldi bil idhafa ila al isabah bit taqarruha. Jadi wa bil isabah bi amratil mafasil. Jadi tubuhnya kaku. Terus kemudian lambung sering masuk angin. Walaupun mirip ya. Ini jangan langsung waduh karena kena ain ya. Enggak, gampang masuk angin. Terus al-isabah bil kasli wal khumul, malas, tidak gairah. Itu udah kena ain itu. Jadi kalau sekarang antum hidupnya malas, nggak bergairah, itu perlu diruqyah. Atau sering mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Itu dibaca terus itu. Terus yang kedua, ketiga, menjadi tiba-tiba introvert. Yaitu apa? Enggan bergaul, enggak mau bersama orang. Jadi apa ya? Kalau kita bisa bilang, Pak. Jadi kalau nyampur sama orang itu ada perasaan enggak nyaman. Padahal dia awalnya itu Masya Allah. Bersosial, aktif. Ya. Ibaratnya dikatakan gaul lah kok. Sekarang tiba-tiba memiliki sifat introvert, menjauh dari semua orang keramaian, nggak mau bergaul. Ini, bahkan menjauh dari orang tuanya, dari keluarganya, mengurung diri. Terus kemudian yang berikutnya sering keluar keringat dingin, terutama di apa? Ini apa? Telapak. Gitu. Kemudian yang selanjutnya dari sekalian, orang yang tanda-tanda orang kena penyakit ain adalah dia tiba-tiba suka gampang bosen, gampang kesel, dan gampang sempit pikiran. Apa itu namanya, Pak? Sumpek ya, sumpek. Padahal nggak ada sebab. Kenapa? Kok tiba-tiba sumpah? Ya. Kok tiba-tiba rasa nggak nyaman, bosen, lihat ketua yayasan bosen, lihat kepala sekolah nek. Itu. Kalau lagi ngidam nggak apa-apa, ngelihat muka suami nek gitu kan. Atau ngelihat muka istri belenek. Itu berarti nek yang apa? Mubalaghah. Dengan itu. Terus kasratut ta'awuh wan nisyan, banyak sering menguap dan gampang lupaan. Bola balik, walaupun nggak ngantuk ya. Kalau ngantuk udah soal lain ya, antum ngantuk banget. Tapi ini orang ngantuk nggak ngantuk sama aja gitu loh, Pak. Ngantuk nggak ngantuk, kondisinya gampang nguap. Dan gampang lupa. Kecuali kalau memang umur 70 itu wajar, itu sudah sunnatullah, pentiumnya menurun. Itu ya. Terus kemudian ke bagian tengkuk belakang ini sering menegang. Dan sering kaku di antara ini apa namanya nih? Pelikat bau nih.
Dan ujung-ujung jari, tangan dan kaki sering kaku dan mendingin. Ya, ini tanda-tanda sekilas orang kena penyakit ain secara awal. Udah. Mudah-mudahan kita dihindarkan semua. Amin. Ada lagi? Ya, cek. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz yang mengikuti kajian secara online. Apa Ustaz izin bertanya? Ya. Pahala sholat berjamaah kan lebih besar dibanding sholat sendiri. Ya. Apakah boleh jika ada teman yang ingin sholat sunnah, kita ikut dia untuk sholat wajib? Mohon jawabannya Ustaz. Enggak ada masalah. Ittiba'ul imam wal ma'mum, berbeda sholat, berbeda jenis. Bahkan orang sunnah ngikuti wajib ada dalilnya. Orang wajib ngikutin sunnah ada dalilnya. Apalagi wajib ngikutin wajib. Orang yang sholat wajib mengikuti sunnah dalilnya Mu'ad bin Jabal. Sholat setelah sama Rasulullah, sholat lagi sama kaumnya. Dia menjadi imam. Dan pastinya sunnah karena nggak mungkin ada sholat 2 kali dalam satu hari. Makmumnya wajib. Adapun yang wajib mengikuti, yang sunnah mengikuti wajib. Ada orang yang terlambat sholat, kemudian ada salah seorang sahabat yang sudah sholat disuruh untuk sedekah. Ala ahadukum yatasaddaqu ala hadha. Adakah di antara kalian yang mau sedekah dengan orang ini? Akhirnya sholat bersama. Dia wajib, makmum sunnah. So ya, ada lagi? Ya, cukup. Ya, silakan yang ingin bertanya. Yang akhwat mungkin. Silakan ditulis yang akhwat. Yang Ikhwan yang ingin bertanya kembali. Sampai gini Mas, saya tegaskan lagi, Rasulullah itu sampai mengatakan saking bahayanya ain, makanya jangan meremehkan. Al-ainu haqqun. Sampai mengatakan Rasulullah, bukan hanya al-ainu sabitun, enggak. Al-ainu haqqun. Walau kana syai'un sabiqal qadar la sabaqadhul ain. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itu yang bisa mendahului. Fa idzastughsiltum faghsilu, maka cara untuk mengobatinya mandi. Bekas mandi orang yang ma'yun, yang kena ain itu disiramkan orang yang sekarang terpapar ain. Ma'yun itu yang mengindap. Akibatnya orang yang terpapar itu yang akhirnya sakit, maka dia disiram dengan air bekas. Makanya di antara cara, karena sekarang untuk ittiham susah. Karena di antara cara untuk menemukan fattahimu, kita tuduh. Rasulullah menuduh sahabat. Maka menuduh itu boleh satu-satunya ini. Kita tuduh siapa yang sekarang ini matanya ain. Boleh. Ini si anu. Untuk orangnya. Umpama. Kayaknya sih dia nih. Ini kayaknya di IHBS ini yang kena penyakit ain ini Ustadz Fauzi. Umpamanya ngomong, saya ngomong. Udah, Ustadz Fauzi tak suruh untuk mandi. Tapi untuk sekarang susah. Makanya di antara kiat yang diberikan oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan, antum mandikan, karena sebetulnya yang diingin diambil itu keringetnya, Pak. Keringetnya ma'yun. Makanya bekas kopiahnya kan kena keringat, itu antum peras. Nanti dimandikan kepada orang yang kena. Atau bajunya, atau kalau kita sulit untuk nuduh, orang yang kena ain itu kan punya rumah. Dan rumah itu pasti ada pintunya. Pintu itu pasti ada gagangnya, sering dipegang, dimandikan. Diambil ini apa namanya? Airnya. Dimandikan kepada orang yang terpapar. Yang penting kena apa? Keringatnya. Insya Allah sembuh. Bahkan ketika Rasulullah SAW mendapatkan orang yang kena ain pada zamannya itu, seperti seakan tidak pernah sakit sama sekali. Tuh ya. Baik, cukup. Insya Allah ada. Oh silakan. Ahsanallahu ilaika Ustaz. Izin bertanya. Silakan. Mohon penjelasannya tentang rukhsah Ustaz. Ya. Jadi bagaimana pendapat Ustadz tentang sholat jamak ketika ghazir? Rukhsah.
Oh, ketika ini hujan maksudnya. Iya Ustaz. Oh. Hadirin sekalian, para ulama, kebanyakan jamaahirul ulama mengatakan ketika jalan menuju masjid itu apa? Tidak mungkin untuk ditempuh. Terus kemudian di pondok mungkin nggak mungkin karena antara komplek dengan masjid, apalagi pondoknya itu 5 hektar, ya, ya mungkin di Indramayu, masya Allah, asramanya di belakang, masjidnya di depan, itu boleh. Sallu fi rihalikum, ya. Makanya soal masalah al-jam'u indal matar itu dibolehkan. Jamaah Rasulullah SAW bahkan min ghairi khaufin wala matar, karena ada sesuatu urusan. Makanya jamaah salat itu tidak harus safar. Antum sakit yang berat karena sulit untuk berkali-kali salat, antum jamaah nggak apa-apa. Antum pulang dari bandara, ya, masya Allah. Ana pulang turun dari bandara jam 2:30 atau jam 2. Ana prediksi insya Allah sampai Bekasi asar jam 3:30 lah. Ternyata masya Allah di Senayan ada demo. Nggak bisa keluar sampai maghrib. Nah, itu. Apa yang antum lakukan? Sampai Isya. Nah, antum yang asar antum lakukan di kendaraan antum, kalau bisa. Yang maghrib antum bisa lakukan sekarang atau jamak, karena nggak mungkin asar dijamak dengan maghrib. Tapi kalau maghrib dijamak dengan isya mungkin. Dokter yang operasi, mulai operasi jam 11. Operasi besar berapa jam? Berapa jam? Yang ngerti gitu loh Pak, yang nggak ngerti jangan ngomong. Berapa? Rata-rata 6 sampai 8. Coba antum hitung. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ini lewat maghrib, zuhur, jamak. Masa nggak sholat? Atau baru dibelek, Mas, anak mau sholat. Masya Allah. Ya, tolong perawat urusin semua ya. Mati Pak. Baru diseset, udah anak sholat. Udah gitu jadi imam lagi. Zikirnya lama banget. Pak, pasiennya, ya udah, qadarullah wa masya'afa'al. Ya mati, ya sudah, hidup alhamdulillah. Nggak bisa. Orang yang ngebor drilling itu Pak, nggak bisa ditinggalkan drilling. Itu tanya sama orang-orang yang sekarang ngebor minyak tuh. Itu nggak mau ditungguin. Kadang nggak bisa sholat Jum'ah. Hukum-hukum yang seperti ini namanya an-nawazil, dibutuhkan fatwa tersendiri, gitu ya. Demikian insyaallah kita cukupin sekian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan.